Brazil tidak aja memiliki segudang pemain bintang sepak bola, tapi juga pembalap-pembalap hebat dari tahun 70 sampai 90-an, yaitu Emerson Fittipaldi yang sukses menjadi juara dunia 2 kali Formula 1 dan 2 kali balap Indy 500. Nelson Piquet meraih 3 kali gelar juara dunia Formula 1. Juga ada Chico Serra, Felipe Massa, Rubens Barrichello, dan seterusnya. Tapi, pembalap-pembalap asal Brazil itu tidak mencapai tingkat apresiasi rasa kekaguman, respek dari dunia balap otomotif, seperti yang dimiliki pembalap Ayrton Senna. Senna adalah pembalap luar biasa, membuat takjub publik waktu itu melalui driving skill yang belum pernah dilakukan oleh pembalap manapun. Boleh dibilang skill balapnya pada level tertinggi, mastery. Ia sanggup mencari celah untuk overtake rivalnya dari posisi yang sulit. Mampu mendapatkan grip di mana pembalap-pembalap mulai kehabisan. Dan saat wet race, kondisi hujan, di sini keahliannya memuncak. Senna melesat meninggalkan pembalap-pembalap lain di belakang. Dalam kecepatan tinggi, seringkali mobilnya bergoyang ke kiri ke kanan, seolah-olah sedang berdansa di atas air. Dan ia mainkan begitu fasih mengikuti irama. Perasaan begitu kuat Senna terhadap balap mobil ia mulai sejak umur 13 tahun, yaitu go-kart. Berjalan dengan waktu, ia berhasil menjadi juara South American Kart Championship di umur 17 tahun. Kemudian tahun 1980, ia pindah ke England untuk terjun lebih serius lagi. Debut pertamanya adalah membawa mobil Formula Ford 1600 cc di bawah naungan tim Van Diemen. Mobil Formula Ford 1600 cc menyemburkan 125 horsepower tanpa sayap. Artinya, grip ban menjadi kurang lengket dengan aspal. Dengan segala kekurangannya itu, Senna tetap mampu menjadi yang tercepat. Pada awal Senna datang ke England, pembalap asal Brazil, Chico Serra, yang lebih dulu berkarir di mobil F1, sempat menjadi instruktur atau mentor balapnya. Tahun 1982, ia pindah ke level lebih tinggi, yaitu Formula Ford 2000. Mobil bermesin 2000 cc lebih powerful, ban slicks, dan dilengkapi sayap aerodynamic depan dan belakang. Balapan di 2 kejuaraan British dan Eropa, Senna memecahkan rekor mulai dari pole position, fastest lap, dan kemenangan sebagai juara. Pencapaian luar biasa Senna di Formula Ford 2000 ditutup dengan 22 kali kemenangan, 18 pole position, 22 fastest lap di 28 balapan. Prestasinya tak terkalahkan. Tahun 1983, Senna membawa mobil Formula 3 British yang lebih powerful dan cepat. Walhasil, selama musim balap Formula 3, Senna gemerlap dengan kemenangan demi kemenangan. Pembuktian melalui prestasinya sudah mencukupi sebagai pembalap dengan skill istimewa. Balap di kelas Formula 3 adalah pintu masuk ke mobil yang lebih superior, yaitu Formula 1. Awal pertama kali Senna mendapatkan kesempatan mencoba mobil F1 ialah tahun 1983, selagi masih aktif balap di Formula 3. Sebagai seorang yang punya passion terhadap balap mobil, di hari itu ia diliputi perasaan sangat senang, mimpi yang menjadi kenyataan. Tidak tanggung-tanggung, Senna mengetes beberapa mobil F1, yaitu tim papan atas Williams dan McLaren bermesin Cosworth DFV V8 silinder, dan tim midfield Toleman memakai mesin Hart 415T inline 4 silinder turbo. Mobil-mobil tersebut ia bawa melesat mengelilingi sirkuit Donington, Inggris yang sudah ia kenal betul selama 2 tahun mengikuti musim balap Formula Ford 1600 cc dan Formula Ford 2000 sebelumnya. Dalam waktu relatif singkat, ia sanggup beradaptasi. Lap time Senna melesat dengan mobil Williams FW08 membuat orang-orang kagum. Ia mencetak fastest lap melebihi pembalap tim Williams di sirkuit Donington Park. Demikian pula membawa McLaren MP4, ia seperti menyatu, mengalir mengikuti lintasan sirkuit. Kemudian mobil F1 tim Toleman Hart, yaitu TG184. Meskipun mesin Hart inline 4 silinder turbocharger cukup powerful, tapi secara package, performa mobil TG184 masih di bawah mobil-mobil Williams, McLaren, dan Brabham. Selama musim balap Formula 3 British tahun 1983, Senna beberapa kali diberi kesempatan ngebut dengan mobil F1. Kemudian, di akhir musim, ia duduk di mobil Toleman Hart TG184, memulai karir sebagai pembalap F1 full-time. Toleman adalah tim yang baru ikut partisipasi balap F1 dengan budget terbatas, dan Senna paham bahwa mobil yang ia bawa bukanlah mobil yang mampu mengantarnya jadi juara.
Pada saat itu, McLaren ada Niki Lauda dan Alain Prost. Sedangkan tim Williams tidak merekrut pembalap yang belum punya pengalaman balapan F1. Senna juga mengetes mobil tim Brabham dan bisa aja ia mendapatkan tempat kalau pembalap utama Brabham, juara dunia yang juga dari Brazil, Nelson Piquet, berkenan menunjuknya jadi teammate. Hanya saat itu Piquet nggak berkenan. Tapi justru disinilah akan terlihat kehebatan skill balap Ayrton Senna. Tolman Hart TG184 bukan mobil juara dunia seperti McLaren MP4 atau Williams FW08. Walaupun selama musim balap F1 pertamanya tahun 1984 banyak mengalami problem mesin, Senna tetap mampu mencetak prestasi luar biasa bersamaan rasa kekaguman oleh publik. Ia finish urutan ke-6 sebanyak 2 kali, yaitu di Grand Prix Belgia dan Afrika Selatan. Pada Grand Prix England, sirkuit Brands Hatch berhasil meraih podium ketiga. Podium 1 ditempati pembalap juara dunia Niki Lauda. Grand Prix penutup di Portugal, ia kembali finish ketiga di bawah Alain Prost dan Niki Lauda. Tapi, dari semua keberhasilannya itu, nggak ada yang paling istimewa ketika Senna mengovertake hampir semua pembalap di depannya, termasuk juara dunia tahun 1982, Keke Rosberg, dalam keadaan wet race di Grand Prix Monaco. Kalau aja race nggak di-stop melalui red flag pada lap ke-31, bisa jadi Alain Prost yang menempati posisi terdepan di-overtake juga oleh Senna. Musim balap F1 1984 memperlihatkan keistimewaan Senna membawa mobil Tolman Hart di mana level performanya di bawah mobil McLaren, Williams, dan Brabham. Belum lagi terjadi rangkaian kerusakan mesin turbocharger Hart 415T di beberapa Grand Prix. Tanpa diketahui oleh pihak dari tim Tolman, menjelang akhir musim balap 1984, Senna menjalin pembicaraan dengan tim Lotus, yaitu Peter War. Pembicaraan rahasia itu adalah fase dari proses yang dilalui Senna untuk mendapatkan tim yang lebih baik. Tim F1 Lotus yang termasyur di dunia F1 didirikan oleh Colin Chapman, adalah sister company dari pabrik mobil sport merek Lotus. Tim Lotus mulai partisipasi balap F1 di awal tahun 1960-an dengan prestasi 7 juara dunia konstruktor dan 6 juara dunia driver. Mobil Lotus 99T yang akan dibawa oleh Senna bermesin Honda RA166E V6 silinder 1500 cc turbocharger. Mesin yang lebih stabil dan tahan dibandingkan mesin Hart inline 4 silinder 1500 cc turbo. Tim Tolman akhirnya mengetahui Senna akan pindah ke Lotus. Tolman memang tidak bisa menahan Senna, tapi atas konsekuensinya tidak memberitahukan perpindahannya, Senna di-strap untuk tidak mengikuti balap Grand Prix Italia. Pencapaian prestasi Senna mengumpulkan 13 poin selama musim balap 1984 adalah setengah dari seluruh poin yang dimiliki tim Tolman selama ikut balap F1 dari tahun 1981 sampai 1985. Karena prestasi yang dicapai Senna, tim Tolman ikut menjadi perhatian publik. Tolman will never be the same without Senna. Kata-kata itu adalah bentuk apresiasi tim mekanik Tolman terhadap Senna. Meskipun tahun 1985 tim Tolman berganti pemilik dan berubah nama menjadi tim Benetton. Tapi para penggemar balap F1 seluruh dunia mengetahui bahwa tim Tolman pernah menjadi tempat bernaung salah satu pembalap F1 luar biasa sepanjang masa, yaitu The Great Ayrton Senna. Seorang pembalap yang yakin bahwa dirinya dirancang untuk jadi juara. Dan itu bukan sekedar omongan tanpa arti, tapi terbukti. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bahas Ayrton Senna di tim Lotus. Terima kasih.